Senyum dulu dong biar mantap. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita bulan ini bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Nah, pada renungan di minggu terakhir ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita mengerti kebenaran bagaimana sih aplikasinya kita dalam bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Makanya saya beri tema bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Katakan bersama saya, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sekali lagi katakan bersama saya mau bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bertumbuh bukan supaya kita menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi orang kaya saja, bukan. Tapi yang terpenting adalah Kristus nyata melalui hidup kita. Itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Saya sangat percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita secara khusus dalam keluarga New Life. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa seluruh janji-janji Tuhan yang diberikan pada kita itu akan tergenapi. Amin. Itu akan tergenapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengenal kebenaran secara keseluruhan, secara utuh, saudara, kita tahu bagaimana proses yang harus dilalui, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, kita baca dulu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan begini, dan Yesus makin bertambah besar. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia bertumbuh, dia bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dalam arti apa? Waktu Yesus datang sebagai manusia, pikirannya juga sangat terbatas, hikmatnya juga sangat terbatas. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus saja mengalami proses pertumbuhan, menjadi bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Saya percaya keluarga New Life juga akan mengalami ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh firman, kita akan bertambah hikmatnya, bertambah besar, saudara. Bertambah makin mengenal Tuhan, bertambah apa yang Tuhan percayakan pada kita. Ada peningkatan demi peningkatan yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita makin mengenal Dia dan kemuliaannya semakin nyata dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat yang ke-14, ayat yang sudah sering sekali kita baca, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Saudara perhatikan, dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh ke arah Kristus. Pengetahuan kita, ekonomi kita bertambah, kecerdasan kita bertambah, semuanya itu supaya kita memuliakan Kristus. Sama seperti Kristus, demikianlah kita adanya. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kita juga pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kristus adalah pribadi yang kuat ketika mengalami penderitaan. Kita juga pribadi yang kuat ketika menghadapi penderitaan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi penolakan dan sebagainya, kita akan tetap kuat karena kita bertumbuh ke arah Kristus. Kristus yang menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan bukakan saat-saat ini, saudara, sampai bulan depan, terus saya percaya Roh Kudus akan pimpin kita untuk kita mengerti kebenaran ini, supaya setiap keluarga New Life menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam kebenaran kasih karunia kita sudah belajar banyak hal tentang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lahir baru menjadi anak Allah ketika kita percaya Yesus, kita dikasih, diampuni, dikuduskan, dibenarkan, dan ditebus. Lalu kita juga sudah mengetahui ada janji-janji Tuhan yang besar. Hidup yang berkuasa, hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, dan sebagainya. Kalau kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Ulangan 28 itu bicara berkat dan kutuk sudah selesai ditanggung oleh Yesus, tapi ada berkat yang kita terima. Kalau saudara pelajari Ulangan pasal 28, di sana ada 10 kali kata berkat. Ada 3 kali kata dengar. Jadi kalau saudara perhatikan Ulangan pasal 28 ayat yang pertama ini, dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi dan seterusnya. Tuhan akan memberkati dan sebagainya. Di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat pertama, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Lalu bicara tentang berkat, ayat 13, Tuhan mengangkat, itu sudah bicara tentang berkat, lalu ditutup lagi dengan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Kenapa sampai dikatakan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah? Berarti ada yang tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benih yang ditabur di pinggir jalan, tanah berbatu, kemudian semak duri, itulah orang yang tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Benih itu bicara firman. Ketika firman itu ditabur dalam tanah hati kita, disinilah proses itu terjadi. Bagaimana kita lebih mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan kekhawatiran yang ada di sekitar kita, yang berusaha menghibur kita. Kita lebih mendengarkan suara Tuhan dan tertanam. Jadi kita bukan hanya mendengar firman, tapi yang kita mencatat, kita mendengar dan mengerti firman. Makanya yuk kita terus belajar, tingkatkan kapasitas untuk memahami firman Allah, dan ketika firman itu berbicara kepada kita, jangan keraskan hati kita. Kita mau bersama-sama hidup sesuai dengan firman. Waktu kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan oleh Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, ini juga berbicara tentang bagaimana cara kita merenungkan firman. Kita nggak boleh pilih-pilih ayat. Kita belajar memahami seluruhnya. Sehingga ketika kita menghadapi penderitaan kita kuat, menghadapi kelimpahan kita kuat, menghadapi proses kita kuat, kita seperti seorang prajurit, berjuanglah seperti seorang prajurit, Paulus katakan. Bertandinglah seperti seorang olahragawan, seorang petani yang bekerja keras. Itu kebenaran yang Tuhan bukakan atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari lahir baru sampai semua janji Tuhan tergenapi ini, kalau kita sering berkata, New Life jadi berkat bagi Batam, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Amin. Kita semua berkata, amin. Tapi pertanyaannya di sini, bagaimana? Apakah dengan ngomong saja, lalu semuanya itu terjadi? Saya tidak anti dengan deklarasi iman. Kita pun mendeklarasikan iman. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan membukakan kebenaran secara utuh. Dari kita lahir baru, ada tujuan yang Tuhan berikan. Ada prinsip-prinsip hidup yang Dia berikan. Ada arti hidup, ada mental, ada karakter, ada sikap yang baik, melakukan pekerjaan baik, ada kasih Tuhan di sana yang berlimpah-limpah untuk kita hidup di dalamnya, sehingga semua janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalkan kerjaan kita hanya begini, apakah kira-kira New Life akan menjadi berkat bagi Batam, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa? Nggak mungkin kalau kerjaan kita hanya begini, lalu kita mengharapkan jadi berkat. Atau kalau kita kerjanya begini, malas, santai. Santai tidak salah ya, Bapak Ibu dan Marti, ada saatnya kita bekerja keras, ada saatnya kita beristirahat, gitu ya. Bukan berarti seharian kita santai, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Nggak ada update diri, nggak ada belajar, pasrah, nyerah. Itu nggak akan berubah apa-apa. Atau begini, kerjaan kita ribut terus hanya karena hamburger, karena ada sebuah kue, karena aku nggak diperhatikan, aku nggak disayang, dan sebagainya. Aku sudah ditinggalkan. Kalau kita kerjanya begini, pertanyaannya, bila kerjaannya kita hanya begini, apakah New Life akan menjadi berkat bagi Batam, Indonesia, dan bangsa-bangsa? Enggak. Itu jadi hanya sebuah khayalan. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu menyertai kita. Karena kasih karunia Tuhan bukakan kebenaran demi kebenaran. Sehingga semua kerinduan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah,
mau menjadi seorang pecundang, mau menjadi seorang pemenang atau pemimpin, atau mau menjadi seorang pecundang adalah sebuah pilihan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya pemenang atau pecundang ini orang yang loser, seorang yang kalah, orang yang mencari alasan dan sebagainya. Itu semuanya tergantung dari apa yang ada di dalam. Apa yang terjadi di dalam hati kita itu jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. Kenapa? Karena yang di dalam sini mempengaruhi apa yang ada di luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya semakin merenungkan, semakin menyadari pentingnya hati, Bapak Ibu. Hati. Makanya disebut tanah hati. Kalau tanah hati kita baik, kita mau meredakan hati, milik hati yang lemah lembut, yang mau belajar, mau diajar, mau berubah, mau hidup sesuai dengan kebenaran firman, tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu kita hidup benar, maka kemerdekaan ada dalam hidup kita. Tidak ada intimidasi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada penghakiman, tidak ada ketakutan. Tapi kalau hati kita sudah nggak benar, hidup kita nggak benar, udah banyak yang dirahasiakan, Bapak Ibu. Semuanya dirahasiakan. Ada sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, ini yang membuat sesuatu bisa terjadi gejolak dalam hati kita. Nah, tapi kalau yang terjadi seperti gini, manajer terbaik ada di life karena mereka mengenal kebenaran firman. Kalau Pak Bagus pengacara yang terkenal penuh kasih yang terbaik ada di New Life. Ada pengusaha, ada pembudidaya tanaman yang itu, ada petani, ada peternak yang terbaik mungkin. Ada dokter yang terbaik, semuanya berada di New Life. Orang-orang yang berhikmat semuanya, orang-orang yang punya karakter yang baik, punya fighting spirit yang baik, yang selalu memberikan terbaik seperti Kristus telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang-orang yang selalu bersyukur pada Tuhan, dan itu semua ada di New Life. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saat semuanya kita memiliki kualitas Kristus menjadi yang terbaik, maka New Life pasti dengan sendirinya menjadi berkat bagi Batam, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Saya percaya, saya rindu, saya percaya ini juga kerinduan Tuhan. Kita semua, apapun profesi kita, saudara, tingkatkan kapasitas yang Tuhan berikan pada kita. Berikan pengaruh yang lebih besar dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau Kamis nanti temanya YOLO, you only live once. Kamu hidup hanya satu kali. Pakai hidup satu kali ini untuk sesuatu yang terbaik. Jangan hidup dikendalikan oleh kekecewaan. Jangan hidup dikendalikan oleh iri hati. Jangan hidup dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita bilang. Jangan hidup hanya untuk mengejar kekayaan. Tapi biarlah kita menyadari apa mau Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia luar sana sudah mengajarkan kita ada peningkatan-peningkatan yang harus dilakukan untuk seorang mengalami kesuksesan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu kenal yang namanya spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani, ini bicara tentang iman, bicara pengenalan akan Allah, bicara pengenalan akan identitas diri, dan itu semua kita sudah bahas. Makanya yuk kita bergerak sekarang, move ke depan. Jangan lagi noleh ke belakang. Lupakan yang sudah lalu. Kalau ada pengalaman-pengalaman kegagalan, ada kepahitan di masa lalu, ada kekecewaan di masa lalu, ampuni, bereskan semua, lupakan. Kita melangkah ke depan sekarang bersama-sama. Amin. Saya rindu untuk kita terus mengerti apa yang Tuhan mau. Spiritual quotient itu bicara tentang tujuan hidup. Bicara tentang arti hidup. Bicara tentang apa lagi? Bicara tentang prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai hidup, value hidup, dan sebagainya. Itu spiritual quotient.
Lalu ada yang namanya lagi karakter question. Karakter itu bicara tentang bagaimana kita mempunyai karakter yang baik kita sehingga kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang baik menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Pribadi yang baik menjadi pribadi yang berintegritas, yang punya empati dan sebagainya. Kalau ini ada pada kita dan kita terus mengalami peningkatan demi peningkatan, maka hidup kita sudah berbuah dengan sendirinya dan orang-orang akan melihat hidup kita, melihat Kristus dalam hidup kita, maka mereka akan suka dekat dengan kita. Yesus bertambah besar dan makin disukai oleh banyak orang, Bapak Ibu. Sekalipun bukan berarti seluruh manusia menyukai, buktinya Yesus saja disalibkan. Oke. Tapi maksudnya dalam proses pertumbuhan, Bapak Ibu, kalau ini ada dalam hidup kita akan memberikan dampak yang baik. Lalu emotional question. Emosi-emosi negatif kita buang. Pikiran negatif, kepahitan, kegeraman, iri hati, kesombongan, keangkuhan hidup. Hidup yang berpusat pada diri sendiri, emosi-emosi negatif, yuk kita buang. Bapak Ibu. Jadi, mari kita merdeka dalam area ini. Jangan biarkan hati pikiran kita dikuasai oleh sesuatu yang istilahnya sudah nggak worth it, sudah nggak sesuai, sudah nggak bernilai lagi, Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan, saya berdoa bersama-sama, kita rindu bersama-sama untuk mengalami peningkatan. Makin lama kita menjadi anak Tuhan, makin dewasa dalam mengenal kebenaran. Ketika kebenaran menegur kita, bukan kita langsung memasang benteng membela diri, bukan. Tapi kita cek, oh dia benar nih, apa yang disampaikan benar nih kebenarannya. Oh aku salah, aku siap berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita punya emosi yang baik bersama-sama. Ada banyak hal. Lalu bagaimana kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan hidup. Kalau orang naik ke gunung, saudara, itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah quitter. Saudara. Quitter ini orang-orang yang sebelum mendaki, karena melihat gunungnya, sudah menyerah. Kita bukan orang-orang yang mudah menyerah, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tapi ada yang kedua namanya camper. Camper sini adalah orang-orang yang mendaki, saudara, sampai di tengah, dia membuat perkemahan, ada perkemahan biasa di area tengah sana, dan dia merasa sudah cukup. Merasa sudah nyaman, merasa sudah cukup baik, nggak perlu lagi lah aneh-aneh, nggak perlu lagi lah apa sih maunya Tuhan, yang penting kan kita semua sudah baik. Yang dikejar adalah kenikmatan diri sendiri. Nah ini area campers masih. Tapi ada yang namanya climber. Ini benar-benar pemanjat tebing. Dia naik sampai ke puncak karena dia tahu di puncak sana yang terbaik. Karena dia tahu tujuan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidupnya. Karena dia tahu Tuhan menyediakan semua yang terindah dan terbaik di posisi puncak itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gunung-gunung yang tinggi menghasilkan pendaki-pendaki yang handal. Ombak-ombak yang besar menghasilkan peselancar-peselancar yang handal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Banyak kesulitan ketika kita ingin mendaki. Barusan mendaki berapa langkah, ada tantangan, ada cuaca buruk dan sebagainya. Mungkin rasanya sudah, aduh, capek kali sudah, pingin lelah, pingin, udahlah stop sampai di sini saja. Jangan menyerah, Bapak Ibu. Ada Tuhan menyertai kita. Apa yang kita rindukan, yang Tuhan taruh dalam hati kita, alami bersama dengan Dia. Soalnya bicara tentang kepemimpinan, kecerdasan dalam memimpin, kita semua harus belajar. Kita jangan hanya belajar satu bidang saja. Bapak Ibu, saya pendeta. Nggak boleh hanya belajar cuma satu bidang. Karena Alkitab itu bicara seluruh area kehidupan. Bicara tentang kepemimpinan. Bicara tentang manajemen. Bicara tentang organisasi dan sebagainya. Semuanya ada dalam Alkitab. Berbicara tentang karakter. Bicara tentang emosi. Bicara bagaimana menghadapi tekanan, masalah, dan sebagainya. Soalnya di dalam kepemimpinan ini, mari kita cek, biarlah hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Ada inisiatif, ada inovasi yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Sehingga terjadi peningkatan-peningkatan yang makin hari makin lebih baik. Makin hari sehingga ketika kita melewatinya kita nggak sadar.
Ternyata sudah sejauh itu ya kita melewatinya. Ternyata Tuhan sudah bawa kita sejauh ini. Saudara menjadi seorang yang terampil, yang luar biasa, yang memberikan dampak, Bapak Ibu, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Dalam manajemen, mengelola waktu, membuat prioritas, efektivitas kita ketemu seseorang, efektivitas dalam kita mengerjakan sesuatu, efisiensi, apakah kita maksimal dan sebagainya. Mungkin ada istilah-istilah yang agak asing telinga kita, cuman nggak apa-apa. Saya cepat saja di sini. Ada banyak hal yang bisa kita tingkatkan, termasuk IQ kita mau belajar, mau sekolah dan sebagainya. Kalau peningkatan ini ada dalam hidup kita, kesehatan. Saya jujur saja dari semua ini salah satu yang terlemah dalam diri saya adalah physical question atau body question, kesehatan, olahraga kurang, mengontrol makanan mungkin masih kurang dan sebagainya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya pun harus belajar. Saya harus punya indikator bagaimana supaya makanan sehat, emosi sehat, olahraga, ada jalan kaki dan sebagainya, saudara. Dan kita bersama-sama apa yang sudah Tuhan berikan pada kita tingkatkan bersama-sama. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kita berpijak hanya seputar masalah emosional, baper, iri hati, kecewa, tersinggung, dan itu disimpan bertahun-tahun dan sebagainya. Capek hidup begitu, saudara. Reaksinya juga jadi mengejutkan dan jadi aneh. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu ini yang di minggu pertama saya sudah bahas bagaimana dari anak-anak menjadi orang muda menjadi bapak-bapak. Saudara, anak-anak tuh bicara tentang menerima apa yang sudah Tuhan berikan, kasih karunia, menyadari penuh pengampunan, keselamatan, itu sudah pasti 100%. Ketika menjadi orang muda, kita mengerti panggilan Tuhan. Kita mulai hidup dalam panggilan. Kita mulai menjadi seperti seorang prajurit yang hidup bukan untuk diri sendiri, yang seperti seorang olahragawan, yang bertanding untuk peraturan. Bapak Ibu Saudara yang melatih diri, menguasai diri, menjadi seorang petani yang bekerja keras dengan sabar menunggu waktu untuk memanen. Bapak Ibu Saudara menjadi seorang petinju yang hidupnya tidak sembarangan, ada arah dan sebagainya. Dan kalau ini ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya ada orang-orang di sekitar kita yang akan merasakan dampaknya. Dan mereka akan senang bertemu dengan kita. Lalu saudara membagikan kasih karunia Allah kepada hidup mereka. Saudara membagikan kebenaran kasih karunia secara utuh, bagaimana kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan. Dan kerinduan Tuhan bukan hanya menyelamatkan, supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkuasa dan sebagainya. Dan otomatis kita akan menjadi bapak-bapak yang menjadi punya anak-anak rohani. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi, kita pikirkan anak kita bagaimana bahwa mereka bertumbuh. Kadang kita kasih, kadang kita didik, kita sampaikan firman yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dan kebenaran. Kadang ketika saudara mendidik, mengajar, apalagi kalau anak saudara masih kecil, saudara pasti paham apa yang saya maksudkan, bahwa kadang maksud saudara baik, anak kecil ini maunya mainan, misalkan. Maunya main saja, nggak mau belajar, saudara. Kalau saudara ikutin semua, nanti akan jadi problem di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dari semua ini, saudara bisa bayangkan Alkitab itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Tuhan bukan hanya mau saudara menjadi kuat, menjadi cerdas, yang terbaik dan semuanya berhikmat dan sebagainya, tapi Tuhan mau saudara menjadi maksimal. Bagaimana bisa menjadi maksimal? Saudara, seorang yang bekerja seorang diri tidak akan pernah bisa lebih maksimal daripada seorang yang bekerja bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan tim, bersama dengan bapaknya, dalam satu tim. Sekuat-kuatnya seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, sehebat-hebatnya seseorang, tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang bekerja sama dalam tim. Yang bersama-sama. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu keluarga New Life. Kita bersama-sama. Mari kita bersehati sepikir menuju apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui New Life ini. Melalui apa yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kuncinya adalah sehati sepikir, yuk. Supaya kita maksimal. Bulan depan,
Saya beritahu temanya. Bulan depan adalah maximize the potential of Christ in your life. Memaksimalkan potensi Kristus dalam hidup kita. Saudara, ada banyak potensi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Termasuk salah satunya adalah punya Bapa rohani, saudara seiman, yang kita bersama-sama melakukan pekerjaan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Jadi mari kita jangan hidup berpusat pada diri kita. Mari kita sama-sama mulai meningkatkan kapasitas. Dan kalau saudara perhatikan hukum terutama dan hukum yang kedua, saudara perhatikan kata dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Ada 4 kali sampai diulang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau sampai diulang sampai 4 kali dalam sebuah ayat, itu berarti menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Segenap artinya seluruh hatimu, seluruh kekuatanmu, seluruh jiwamu, seluruh akal budimu. Makanya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Dia yang adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kristus telah memberikan segenap hidupnya dalam hidup saudara dan saya. Karena kasihnya ini yang segenap ini yang memenuhi kita, dan kita mengalir juga kasih yang segenap itu kepada sesama kita. Kekuatan yang segenap yang daripada Kristus, seluruh kekuatan Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu akan mengalir juga seluruh kekuatan Kristus dalam hidup saudara dan saya. Hati Kristus yang sepenuhnya saudara terima dari Kristus, itu akan mengalir dalam hati saudara dan saya. Sesuatu yang besar sedang terjadi dan sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita lihat. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang comfort zone, struggle zone, kemudian learning zone, lalu growth zone atau fruitful zone. Waktu kita memasuki struggle zone, banyak orang merasa aku nggak mampu, aku nggak sanggup, aku nggak bisa, aku stres, aku tertekan, dan sebagainya. Namun sesungguhnya tahukah saudara, bahwa sebenarnya upgrading, waktu kita belajar, waktu kita kuliah, waktu kita meningkatkan kemampuan atau kapasitas kita, sesungguhnya itu bukanlah suatu beban yang bisa membuat kita stres, tertekan, apalagi putus asa. Melainkan sesuatu yang menyenangkan, menantang, dan menggairahkan. Ketika hati kita digerakkan oleh kasih, ketika kita memiliki motivasi dan tujuan yang benar. Kalau kita tahu tujuan semua proses, kalau kita tahu tujuan dan motivasi kita benar dalam melakukan segala sesuatu, dalam meningkatkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka tidak ada yang terlalu berat bagi kita. Tapi ketika kita tidak mengerti tujuan, doa pagi, misalkan bangun pagi, kita nggak ngerti tujuannya, pokoknya, aduh harus doa pagi nih. Masa aku pendeta nggak doa pagi? Nah, saudara jadi nggak menikmati, saudara bisa menjadi stres. Aku pendeta harus baca Alkitab, masa aku nggak baca Alkitab? Atau aku anak Tuhan, atau pelayan Tuhan harus baca Alkitab. Tapi kalau saudara tahu tujuannya, saudara dasarnya adalah kasih kepada Kristus, kasih Kristus yang menjamah hati kita. Kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Kita rindu untuk mengenal Dia lebih dalam. Waktu kita bangun pagi, kita menikmati hubungan dengan Dia. Bahkan mungkin sebelum jam 5:30, jam 5:15, mungkin sudah ada alunan instrumen atau musik yang sederhana. Kita sudah duduk depan komputer dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Ketika firman disampaikan, kita mau mengevaluasi diri kita. Kalau aku salah, nggak sesuai dengan firman, aku mau mengubah prinsipku yang salah dan sebagainya. Jadi sebenarnya upgrading, peningkatan kapasitas, itu hal yang menyenangkan. Karena ada sesuatu yang besar yang menanti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bila kita selalu memanjakan diri kita, lembek dengan diri kita, maka keadaan akan menjadi terlalu keras bagi kita. Namun saat kita terus melatih diri, meningkatkan kapasitas, mendisiplin diri, menguasai diri, dan terus bertekun dalam melakukan segala sesuatu dengan hasil yang terbaik, maka tidak ada keadaan yang terlalu keras bagi kita. Keadaan akan menjadi lunak bagi kita. Orang yang sudah latihan bela diri, saudara, saya ini suka UFC, suka nonton UFC, saudara. Mixed martial art itu saya sering nonton. Saya lihat kok bisa ya orang tuh bisa tahan sampai berdarah-darah
sampai benjut-benjut, saudara, masih bisa fight. Karena mereka sudah dilatih, Bapak Ibu. Ada yang tangannya sampai terputar gitu, tinggal langsung balik lagi. Wah, saya pikir ini orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang punya mental fighting spirit-nya bagus. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Kobudi pernah berkata kepada saya gini, Susilo, kalau kamu lembek dengan dirimu, keadaan akan menjadi terlalu keras bagimu. Tapi kalau kamu keras dengan dirimu dan mati, tidak memanjakan diri, disiplin diri dan sebagainya, tidak ada keadaan yang terlalu keras bagimu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga begitu. Dalam kasih karunia Allah, kita sudah dikasih kemampuan untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Tuhan akan membuat pelipat gandaan dalam hidup kita. Kita mungkin menanam, menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang melipat gandakan. Ingat, Tuhan itu memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan sesuatu, apa yang Tuhan mau berkati? Biasa kita kalau waktu kuliah atau sekolah, kita sering berdoa, Tuhan ingatkan apa yang sudah kupelajari. Mungkin. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, apa yang mau diingatkan? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, yuk mari kita nikmati proses ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, saudara bekerja seorang diri atau melayani seorang diri, coba kita renungkan, ada berapa pikiran kalau seorang diri? Cuma satu, betul? Perasaannya ada berapa? Cuma satu. Kemudian tenaganya ada berapa? Cuma satu. Kekuatannya ada berapa? Cuma satu. Tapi kalau kita melayani bersama-sama, kita bekerja bersama-sama, Bapak Ibu, kita sehati sepikir seperti gini. Ada berapa pikiran? Banyak. Ada berapa perasaan? Ada berapa tenaga? Ada berapa kekuatan? Kadang Bapak Ibu yang menjadi masalah adalah ketika kita punya problem emosional, kita maunya sendirian. Kita maunya diakui sendirian. Kita maunya dipuji sendirian. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita rubah mindset kita. Kalau saudara adalah seorang manajer di perusahaan saudara, lahirkan manajer-manajer yang banyak. Jangan pernah takut dengan tersaingi. Kalau saudara terus meningkatkan kapasitas saudara di dalam Tuhan, saudara terus memiliki hati yang baik, maka otomatis saudara akan naik dengan sendirinya. Apalagi Tuhan menyertai kita. Jangan pernah iri hati dengan orang yang memiliki karunia yang lain. Mulai dari diri kita perlu saling melengkapi. Kalau saudara tanya sama saya sekarang sangat banyak butuh bantuan untuk mengerjakan banyak hal. Dalam konseling, membuat bahan dan semuanya, menyusun dalam manajemen, mengatur event dan sebagainya, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Yuk mari, saya mengajak setiap kita. Kalau saudara bisa menangkap kebenaran ini bersama-sama, mari kita bersatu sepikir. Di tempat kerja kita masing-masing, kita meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Jangan hanya puas dengan satu bagian saja seperti seorang camper, saudara. Cuma diam di sana terus. Nggak mau melangkah lebih lagi. Nggak mau melangkah menjadi seorang climber yang sampai ke posisi puncak. Sementara Tuhan ingin saudara mencapai posisi puncak. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan hanya menghasilkan sesuatu yang baik saja, tapi biarlah yang terbaik yang keluar dari hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Merdekalah hati kita. Hiduplah di dalam panggilan Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hanya sesaat. Sepintar, sehebat, sekuat, setekun, serajin apapun seseorang, tidak akan lebih maksimal dari seorang yang bekerja dalam tim. Bermultiplikasi atau bersama anak-anaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita bersama-sama. Apa yang menjadi kelebihan saudara? Apa yang menjadi kekuatan saudara yang Tuhan taruh? Yuk, Bapak Ibu boleh menghubungi saya atau Bu Gem. Kita duduk bersama. Apa yang bisa kita kembangkan? Apa yang bisa saudara bantu untuk bersama-sama sehingga New Life ini menjadi lebih baik, lebih besar lagi. Bukan besarnya cuma sekedar jumlah, tapi kualitasnya itu yang meningkat lebih baik. Hikmat Tuhan lebih menyertai setiap keluarga New Life.
Sehingga semua yang terbaik ada dalam nilai. Saudara, ini kerinduan yang luar biasa. Kita harus mengerti, saudara adalah sangat berharga dan penting dalam sebuah tim ini. Dalam kebersamaan sebagai sebuah keluarga. Kalau ada satu yang sakit itu melumpuhkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Yuk kita bertumbuh bersama. Jangan lagi kita pelihara, kalau saya pernah buat satu, saya sebut dengan perasaan sampah. Kegeraman, amarah, kebencian. Alkitab berkata, buang semuanya itu. Yang dibuang itu hanya sampah. Mari kita hidup dengan merdeka. Hidup dengan hati yang tulus. Lupakan semua yang lalu. Kalau ada kesalahan saya, mungkin yang saya buat sengaja maupun tidak, saya minta maaf. Yuk mari kita bergandengan tangan saat ini. Kita sudah nggak fokus pada diri kita lagi. Kita mau bersama-sama melihat apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Apa kelebihan yang Tuhan berikan pada saudara. Yuk kita rundingkan bersama. Supaya lebih maksimal. Ada yang diberikan kecerdasan. Ada yang diberikan kekuatan, kesehatan. Ada yang diberikan berkat keuangan. Ada yang diberikan jabatan, posisi, dan sebagainya. Yuk kita rundingkan bersama-sama supaya saudara lebih maksimal dalam Tuhan. Kita bersama-sama lebih maksimal dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Janganlah kita merasa gini, aku nggak dipedulikan. Dulu pertama-tama aja aku ditanyain. Sekarang, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berbicara tentang ke arah kedewasaan. Bukan anak-anak lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita sekarang sudah berbicara tentang kedewasaan. Menuju minimal orang muda. Kita sedang berbicara melewati struggle zone. Struggle zone ini mudah dilewati ketika kita sehati, sepikir. Kita sepakat, Bapak Ibu. Kita punya mental yang baik, karakter yang baik, sikap hati yang baik. Maka struggle zone itu secara cepat dan mudah akan kita lewati. Tapi kalau kita mengeraskan hati, Bapak Ibu, akan susah. Ketika ada dosa yang dibahas, lalu dianggap tersinggung dan sebagainya. Karena memang kita sedang berbuat dosa itu. Yuk, kalau ada sampai gitu, selesaikan. Ya Tuhan, aku mau bertobat, aku mau kembali. Aku mau hidup benar. Aku mau melakukan yang terbaik. Kalau mungkin ketika saya bicara, kayak tadi gambar tadi misalkan, ada yang malas, saudara jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung, karena saya malas, ini bisa. Berubahlah. Jangan berusaha membela diri. Apa kata firman, kita terima dan kita hidupi. Amin. Sudah saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan. Sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat Abraham yang sampai kepada kita juga ini adalah berkat yang besar. Tuhan membuat bangsa Israel, Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan? Ada istilah-istilah. Kalau leader tuh listen tuh belajar mendengar. Belajar mendengar suara Tuhan, baik dalam hati kita, melalui pemimpin rohani, Bapak rohani, melalui firman, melalui keluarga New Life. Lalu explore. Cari informasi sebanyak-banyaknya dalam saudara sebelum membuat keputusan. Kalau saudara punya kerinduan, saudara explore dulu. Cari tahu. Kalau saudara punya kerinduan, misalkan menjadi seorang dosen, cari tahu bagaimana cara menjadi dosen. Apa fungsi seorang dosen dan sebagainya. Memiliki karakter yang terbaik. Pengetahuan apa yang harus dimiliki, standar apa yang harus dimiliki, dan sebagainya. Lalu kita analisa. Kalau saudara mungkin mengalami masalah, saudara analisa. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Dan itu yang kita bereskan. Lalu kita melakukan apa yang sudah kita renungkan, apa yang Tuhan bicara sama kita, dengan empati, dan kita berani mengevaluasi hasil. Atau ada istilahnya grow, kalau coaching namanya grow. Apa yang jadi goal kita? Realita yang kita hadapi ini bagaimana? Situasi keadaannya bagaimana? Bisa nggak situasi ini mendukung mencapai ke goal kita? Kalau nggak bisa, terus kita punya pilihan-pilihan apa saja untuk mencapaikan tujuan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Lalu kita bertanya, apa yang akan saya lakukan? Kalau misalkan keluargaku lagi masalah nih, lagi ada pergumulan tentang keuangan. Oh, goal saya dalam 3 bulan ini adalah mengalami terobosan dalam keuangan. Gitu ya.
saya punya ekonomi yang baik. Itu goalnya mungkin dalam 3 bulan. Lalu realitanya apa? Saya nggak ada pekerjaan. Saya lagi nganggur. Terus gimana ya? Aduh, kemampuan juga terbatas nih. Sementara keuangan urgent. Bagaimana cara ngatasinya? Lalu pilihannya ada apa aja? Oh ya, saya bisa kuliah, belajar. Kalau keuangan urgent, saudara pilih kuliah kelamaan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kuliah juga butuh biaya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa melihat, oke, goal saya dalam 3 bulan, ekonomi keluarga saya cukup. Misalkan begitu kan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya cari ide-ide bisnis apa ya yang bisa praktis dan bisa mencapai hasil. Saudara browsing, tanya ke Google, lihat di YouTube. Oh ternyata ada ide masak, oh ada ide menjahit, oh ada ide ini dan sebagainya. Dari pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai goal itu, baru saudara buat keputusan. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Jadi jangan diam saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah ada kertas, Bapak Ibu bisa ini hanya contoh ya, tidak ada kaitan dengan apapun, tapi ini hanya contoh. Misalkan Bapak Ibu bisa membuat tabel begini. Keterangannya bisa tentang situasi, pikiran, rasa atau perasaan, tindakan, hasil. Lalu kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diinginkan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau screenshot dulu aja. Jadi nanti di rumah bisa merenungkan. Semua kita punya situasi yang berbeda yang dihadapi. Kalau ada yang menghadapi situasi masalah keluarga, ada yang menghadapi masalah situasi keuangan, ada yang menghadapi masalah situasi pekerjaan, hubungan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menganalisanya begini. Situasi yang sedang saya hadapi ini bagaimana? Kondisi saat ini. Oh, saya sedang kena PHK. Tidak ada pekerjaan, misalkan gitu kan. Lalu pikiran saya, Pak, oh bingung, umur saya sudah 45, mau kerja apa ini? Nggak ada lagi. Mau masuk PT juga sudah susah. Lalu apa yang terjadi? Perasaannya sedih, kecewa, mengasihani diri sendiri, marah, menyesal, lalu mulai nyalakan, iya saya kena PHK karena teman saya ini nggak setia kawan dan sebagainya. Tindakannya gimana? Ya udah pasrah aja lah, di rumah aja. Gimana? Sudah usia nggak produktif. Hasilnya gimana? Nganggur sudah 6 bulan, nggak ada uang. Tapi coba kita buat juga. Kondisi yang saya inginkan gimana sih sebenarnya? Saya nggak ingin kena PHK sebenarnya. Saya ingin menikmati pekerjaan. Saya ingin punya pekerjaan yang baik. Lalu pikiran kita gimana? Gimana ya supaya pekerjaan saya ini baik dan bahkan bukan hanya baik, tapi saya mengalami peningkatan terus. Oh, kalau saya ingin mengalami peningkatan dalam pekerjaan saya, berarti diri saya harus ada yang saya tingkatkan. Apa yang saya perlu tingkatkan? Oh, pengetahuan saya, skill saya, karakter saya, hubungan saya, pertemanan saya, perbuatan baik saya, dan sebagainya. Lalu perasaannya gimana? Karena saudara tahu tujuan, saudara ingin mencapai sesuatu, saudara ingin memiliki jabatan supaya saudara bisa memberikan dampak yang lebih luas, saudara jadi bersemangat di tempat kerja. Lalu tindakannya gimana? Saudara mulai mengambil inisiatif, mulai belajar, baca buku, kursus upgrade diri, mulai menolong orang lain, memperhatikan orang lain, lebih peka dengan keadaan dan kebutuhan orang. Waktu saudara melakukan itu, maka yang terjadi apa? Peningkatan jabatan. Ini contoh saja. Nah, mungkin kita ganti lagi, misalkan kondisi saat ini apa? Oh, saya sedang disakiti nih sama sahabat saya, dikhianatin. Pikiran saya gimana nih? Saya mau balas dia. Saya juga bisa keras sama dia. Lalu perasaan saya gimana? Sedih, kecewa, dan sebagainya. Tindakan saya gimana? Kalau saya ketemu dia, saya pukul dia, misalkan begitu. Hasilnya apa? Jadi tambah kacau. Seharusnya gimana sih kondisi yang diinginkan? Oh, dia nyakitin saya sebenarnya pingin seperti yang Yesus katakan. Tanpa pipi kiri, pipi kanan. Tetap mengasihi. Pikiran saya gimana sih seharusnya? Oh, ya mungkin karena dia sedang lagi stres, lagi berantem sama istrinya, atau lagi galau. Ya udahlah. Lalu perasaan saya gimana? Akhirnya saya bisa memakluminya. Lalu tindakan saya gimana? Saya akan tetap mengasihi dia. Saya akan mengampuni dia. Kan beda, saudara. Jadi, saudara lihat, jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran negatif, pikiran jahat. Contoh, saudara nggak suka dengan seseorang, dan itu kalau sudah biarkan terus-menerus,
itu akan merusak. Saudara kecewa, saudara sakit hati, saudara marah. Ada keinginan saudara yang tidak terpenuhi, lalu saudara terus fokus di sana. Saudara kecewa, padahal saudara tidak ngerti maksud baik di balik semuanya itu apa. Saudara nggak mau merenungkan, nggak mau berpikir. Nah, ini menjadi problem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk hari ini kita belajar bagaimana kita bertumbuh dalam emosional kita. Dalam kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Mental karakter apa yang harus kita punyai. Atau mungkin dalam kondisi lain, saudara buat yang lebih sederhana. Apa yang saudara miliki yang tidak saudara inginkan. Oh, keluarga kurang harmonis. Sebenarnya saya nggak pingin ini. Kemudian, oh, saya punya kebiasaan buruk. Malas misalkan. Oh, pekerjaan yang saya kerjakan saya sebenarnya nggak pingin. Misalkan gitu. Saudara buat daftarnya. Lalu apa yang saudara miliki dan saudara sudah inginkan. Oh, sebenarnya saya sudah punya rumah. Saya punya bapak rohani, punya keterampilan. Ini agak salah dikit. Kalau di sini kurang harmonis, di sini kan pasti kan masuknya yang tidak diinginkan. Saudara keluarga yang lain ada, oke, keterampilan jabatan. Lalu saudara cek lagi, apa yang saudara nggak miliki, tapi apa yang saudara inginkan di sini. Oh, saya ingin punya passive income. Saya ingin punya anak rohani, saya ingin jadi konselor. Nah, dua hal yang saudara harus perhatikan di area ini. Yang saudara inginkan, namun belum saudara miliki, sama yang saudara miliki, tapi saudara tidak inginkan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Saudara coba renungkan begini. Apa sih resiko kalau saya tetap malas? Resikonya apa sih? Waduh, kalau saya malas ini, 3 bulan lagi, uang saya sudah habis, saya akan jadi miskin. Nah, itu bisa menjadi motivasi saudara. Sehingga yang tidak diinginkan ini akhirnya kita merubah kebiasaan yang tidak diinginkan menjadi kebiasaan yang diinginkan untuk mencapai apa yang kita rindukan. Kita menjadi rajin. Nah, kita rubah ini yang tidak diinginkan, yang kita miliki tapi tidak diinginkan untuk merubahnya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, semua yang ada pada kita yang sudah kita inginkan, kita pakai juga kekuatan untuk mencapai apa yang kita inginkan, tapi yang tidak kita miliki. Nah, mungkin agak susah menjelaskannya lewat Zoom ini, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya berdoa saudara mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran sedikit. Nanti saudara di rumah oret-oret apa yang saudara inginkan, apa yang saudara tidak inginkan, dan sebagainya. Bagaimana pikiran saudara, keyakinan saudara, perasaan saudara, tindakan saudara, dan sebagainya. Nah, di area akhir dari perenungan kita hari ini, kalau kita mau bertumbuh dalam segala hal ke arah kesempurnaan Kristus, bagaimana? Yang lebih simpel lagi. Saya berusaha untuk mengajak kita untuk membumi, mengaplikasikannya. Karena jangan sampai kita bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus, bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Apa yang dilakukan? Nggak tahu. Pokoknya bertumbuh aja. Nah, dengan adanya hari ini, saya berharap kita bisa mengevaluasi diri kita, lalu kita bisa melakukan peningkatan-peningkatan. Kita tahu apa yang perlu kita tingkatkan, baik dari sisi pengetahuan, dari sisi emosi kita, dari sisi tindakan kita, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa bertanya gini, apa sih sebenarnya yang ingin kucapai dalam waktu dekat? Saudara bertanya gini, apa sih sebenarnya aku pingin, yang ku cari ini apa dalam hidup ini? Lalu, saudara tanya lagi, gimana supaya saya bisa mencapainya? Saya pingin menjadi berkat. Menjadi berkat dalam gimana? Oh, saya pingin jadi berkat memberi makan anak-anak panti asuhan. Tapi aku nggak punya uang. Gimana supaya cara saya bisa mencapainya? Oh, saya harus bekerja. Jadi, saudara perlu merenungkan. Kalau dunia luar namanya self-talk. Saudara merenungkan. Saudara mulai oret-oret. Apa yang bisa saya tingkatkan? Apa yang perlu saya lakukan? Sehingga hidup saya bisa lebih maksimal. Kalau saya punya uang, apa yang perlu saya lakukan dan uang saya ini supaya bisa lebih maksimal lagi. Kalau saya punya kesehatan, apa yang perlu saya lakukan dan kesehatan saya ini supaya bisa lebih maksimal lagi, supaya lebih terawat lagi, supaya kesehatan saya ini bisa memberikan saya waktu untuk bisa melayani lebih lagi. Kalau saya punya ini, apa yang bisa saya lakukan? Sikap hati bagaimana yang harus saya miliki untuk mencapai tujuan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ketika ada masalah, ada tantangan yang menghimpit kita, sikap hati bagaimana yang harus kita miliki supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Mental bagaimana yang harus kita miliki. Kalau sikap hati bicara mungkin kerendahan hati, kelemah lembutan, hati yang penuh dan kasih, hati yang tulus, gitu ya. Tapi kalau bicara mental ini bicara fighting spirit, penguasaan diri, saya punya penguasaan diri, pantang menyerah, saya punya inovasi dan sebagainya. Karakter apa yang harus dimiliki? Mari kita coba bertanya. Lalu ini yang penting ini, Bapak Ibu. Hal-hal atau kebiasaan apa yang selama ini kulakukan, atau kebiasaan negatif atau kebiasaan buruk, atau mungkin nggak buruk, tapi sebenarnya kulakukan itu tidak mendukung tujuan yang ingin kucapai. Nah, kalau tidak mendukung, berarti aku harus mengurangi, aku harus meninggalkannya. Gitu. Hal-hal kebiasaan apa yang tidak mendukung tujuan yang harus saya tinggalkan? Lalu kebiasaan baru apa yang harus kulakukan untuk mencapai tujuan? Kalau saya misalkan, saya punya kerinduan misalkan untuk belajar tentang konseling. Lalu saya merasa sudah nggak ada waktu lagi nih untuk belajar lagi. Sudah habis semua. Nah, saya harus cek, benarkah waktu saya sudah habis? Adakah waktu-waktu yang kupakai yang sebenarnya nggak efektif? Contoh, main game, nonton YouTube yang nggak jelas. Bapak Ibu, oh iya ini lumayan banyak ini kupakai untuk main game. Satu hari 1 jam, 2 jam. Ya udah saya kurangin deh, saya stop. Saya ganti dengan kebiasaan baru. Saya mau belajar tentang konseling, misalkan begitu. Jadi ada satu perubahan yang kita lakukan, kebiasaan baru yang kita lakukan dalam hidup kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Yang jadi masalah adalah banyak orang melakukan hal yang sama tapi ingin mendapatkan hasil yang jauh berbeda. Nggak akan bisa. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus melakukan perubahan dulu, kebiasaan yang baru yang ada dalam hidup kita untuk mencapai tujuan itu yang harus ada. Di sanalah kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah, kalau ini ada dalam hidup kita, ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Makin lama kita coba, makin lebih detail menganalisanya, Saudara. Dan ada sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, Titus 2 ayat yang ke-11, saya tutup dengan ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, jadi keselamatan itu sudah pasti. Kita ini sudah selamat, karena kita sudah selamat, kita mengerjakan keselamatan kita, betul ya. Nah, makanya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, karena kasih karunia itulah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita bisa bijaksana, Saudara. Adil dan beribadah. Bukan lagi hidup menurut keinginan-keinginan duniawi. Tapi kita memiliki kebijaksanaan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upgrading yang kita lakukan bukan dari kekuatan, kehebatan, kepintaran kita semua karena kasih karunia Allah. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, itulah yang kita kembangkan, kita upgrade, kita latih. Tuhan berikan kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita kembangkan, Tuhan berikan kita kepintaran, kita kembangkan lagi, Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan, dan sebagainya, berkat keuangan, kembangkan seluruhnya dalam segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu renungan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu kita boleh memahaminya dengan benar. Kita bersama-sama yuk. Bukan untuk diri kita, bukan untuk new life, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan new life sebagai kendaraan, bersama-sama kita keluarga new life. Yuk kita lakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan dan kekuatan kita. Jangan lagi kita berjalan menurut keinginan kita. Aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Kepahitan dipelihara, kekecewaan dipelihara. Yuk tinggalkanlah semuanya itu. Kita bersama-sama melangkah menuju panggilan Tuhan. Amin. Amin.